Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Dinar, pelaku dosen, dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok apa ya? Kelompok King 2. Balil. Kelompok 2, saya Ivan Surya Buana dengan NIM G21124008 bersama Hafiz Iman Santosa dengan NIM G2112404049 dan Rio Haria Anggara dengan NIM G2112400099. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai perbandingan algoritma bubble sort dan selection sort berdasarkan waktu eksekusi serta penggunaan memori menggunakan bahasa Python. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membandingkan performa kedua algoritma sehingga kita dapat mengetahui algoritma mana yang lebih efisien ketika digunakan pada berbagai ukuran data. Sekarang kita masuk ke bagian import library. Pada bagian paling atas, program ini terdapat beberapa library yang digunakan. Di sini kita dapat melihat library random yang digunakan untuk menghasilkan data acak sebagai data pengujian. Kemudian terdapat library time yang berfungsi untuk menghitung lama waktu eksekusi masing-masing algoritma. Selanjutnya ada transmalloc yang digunakan untuk mengukur penggunaan memori selama proses sorting berlangsung. Dan yang terakhir terdapat matplotlib.pyplot yang digunakan untuk membuat visualisasi hasil benchmark dalam bentuk grafik sehingga hasil perbandingan lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita scroll ke fungsi bubble sort. Selanjutnya kita masuk ke implementasi algoritma bubble sort. Pada bagian ini terdapat fungsi bubble sort. Cara kerja bubble sort ini adalah untuk membandingkan dua elemen yang saling berdekatan. Apabila urutan kedua elemen belum benar, maka kedua elemen tersebut akan ditukar dan proses ini dilakukan secara berulang sampai seluruh data berhasil diurutkan. Karena proses perbandingan dan pertukaran dilakukan berkali-kali, bubble sort ini memiliki kompleksitas waktu O dalam kurung N kuadrat kurung tutup, sehingga waktu eksekusinya akan meningkatkan cukup signifikan ketika jumlah data semakin besar. Kita lanjut di bagian benchmark dan profiling. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini. Pada bagian ini, program ini dilakukan proses benchmark sekaligus profiling terhadap kedua algoritma, yaitu bubble sort dan selection sort. Di sini program terlebih dahulu membuat beberapa ukuran data yang berbeda, menggunakan data acak mulai dari ukuran data yang kecil hingga ukuran data yang lebih besar. Kemudian setiap ukuran data akan diuji menggunakan kedua algoritma tersebut dengan data yang sama, agar hasil perbandingannya lebih objektif. Selama proses pengujian berlangsung, program akan mengukur dua parameter utama, yaitu waktu eksekusi dan penggunaan memori. Untuk mengukur waktu eksekusi, digunakan library time, sedangkan penggunaan memori diukur menggunakan transmalloc. Setelah seluruh proses selesai, hasil benchmark dan profiling disimpan ke dalam beberapa list yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan tabel hasil benchmark, grafik waktu eksekusi, serta grafik penggunaan memori. Melalui proses benchmark dan profiling ini, kita dapat membandingkan performa kedua algoritma berdasarkan dua aspek sekaligus, yaitu ada kecepatan dalam mengurutkan data dan efisiensi penggunaan memori. Selanjutnya, implementasi selection sort beserta hasil benchmark akan dijelaskan oleh Hafiz Iman Santosa. Silakan Mas Hafiz. Baik, saya Saya akan akan menjelaskan menjelaskan implementasi implementasi selection sort. selection sort.
Pada bagian ini terdapat fungsi selection sort berbeda dengan bubble sort yang melakukan pertukaran setiap menemukan pasangan data yang belum terurut. Selection sort bekerja dengan mencari nilai terkecil pada bagian array yang belum terurut. Setelah nilai terkecil ditemukan, elemen tersebut ditukar ke posisi yang seharusnya. Proses ini dilakukan secara berulang sehingga seluruh data berhasil diurutkan walaupun memiliki kompleksitas waktu yang sama, yaitu O n pangkat 2. Selection sort umumnya melakukan jumlah pertukaran elemen yang lebih sedikit dibandingkan bubble sort. Berikutnya ke tabel hasil benchmark. Setelah proses benchmark selesai dijalankan, program akan menghasilkan tabel hasil benchmark seperti yang terlihat pada layar. Tabel ini menampilkan ukuran data yang diuji, waktu eksekusi bubble sort, waktu eksekusi selection sort, penggunaan memori bubble sort, serta penggunaan memori selection sort. Melalui tabel ini kita dapat melihat hasil pengujian dalam bentuk angka sehingga lebih mudah membandingkan performa kedua algoritma. Berikutnya grafik waktu eksekusi. Grafik ini memperlihatkan perbandingan waktu yang dibutuhkan bubble sort dan selection sort dalam mengurutkan data pada setiap ukuran data yang diuji. Sumbu horizontal menunjukkan jumlah data, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan waktu eksekusi. Melalui grafik ini kita dapat melihat perubahan performa kedua algoritma ketika ukuran data semakin besar. Kita ke grafik penggunaan memori. Kemudian terdapat grafik penggunaan memori. Grafik ini menunjukkan jumlah memori yang digunakan oleh bubble sort dan selection sort. Selama proses pengurutan berlangsung, dari grafik tersebut kita dapat membandingkan tingkat efisiensi penggunaan memori dari kedua algoritma pada setiap ukuran data yang diuji. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Triwaria Anggara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian dan analisis. Pada bagian terakhir, program dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa kedua algoritma berjalan dengan benar. Program akan menjalankan bubble sort dan selection sort menggunakan data yang sama. Kemudian hasil pengurutan dari kedua algoritma akan dibandingkan. Setelah program dijalankan, dapat kita lihat bahwa kedua algoritma menghasilkan output yang sama, yaitu data berhasil diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kedua algoritma sudah benar dan mampu menyelesaikan proses pengurutan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, apabila kita melihat grafik waktu eksekusi, terlihat bahwa semakin besar jumlah data yang diproses, maka waktu yang dibutuhkan kedua algoritma juga semakin meningkat. Hal tersebut sesuai dengan teori karena bubble sort maupun selection sort memiliki kompleksitas waktu 0/n². Namun pada beberapa ukuran data terlihat bahwa selection sort membutuhkan waktu yang sedikit lebih cepat dibandingkan bubble sort. Hal ini disebabkan karena selection sort melakukan pertukaran elemen lebih sedikit, sedangkan bubble sort dapat melakukan pertukaran berkali-kali selama proses pengurutan berlangsung. Selanjutnya, jika kita melihat grafik penggunaan memori, perbedaan penggunaan memori antara bubble sort dan selection sort tidak terlalu signifikan. Halnya kedua algoritma bekerja secara in place, yaitu langsung mengolah data pada array yang sama tanpa membutuhkan struktur data tambahan yang besar. Oleh karena itu, penggunaan memori kedua algoritma relatif hampir sama. Apabila kita melihat kembali tabel hasil benchmark, dapat disimpulkan bahwa ketika ukuran data bertambah, waktu eksekusi kedua algoritma juga ikut meningkat.
Sementara itu penggunaan memorinya relatif stabil dan mengalami perbedaan yang terlalu besar. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor utama yang membedakan performa kedua algoritma adalah waktu eksekusinya, bukan penggunaan memorinya. Kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, kedua algoritma sama-sama mampu mengurutkan data dengan benar. Namun ketika ukuran data semakin besar, waktu eksekusi keduanya meningkat karena masih memiliki kompleksitas 0n². Selection sort cenderung sedikit lebih efisien dan dari sisi waktu karena melakukan jumlah pertukaran elemen yang lebih sedikit dibandingkan bubble sort. Sedangkan dari sisi penggunaan memori, kedua algoritma memiliki performa yang relatif hampir sama. Baik, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa tujuan praktikum ini telah tercapai, yaitu membandingkan performa bubble sort dan selection sort berdasarkan waktu eksekusi serta penggunaan memori. Dari hasil benchmark dan profiling dapat diketahui bahwa kedua algoritma sama-sama mampu mengurutkan data dengan benar. Namun selection sort cenderung sedikit lebih efisien dari sisi waktu karena melakukan jumlah pertukaran elemen yang lebih sedikit dibandingkan bubble sort. Sedangkan dari sisi penggunaan memori, perbedaan kedua algoritma relatif tidak terlalu signifikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen, Pak Dinar Anggit, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.